Jadi di segmen ke-24 sekarang kita membicarakan bagaimana gas hidrat ini bisa digunakan sebagai medium transportasi gas. Seperti juga halnya misalnya LNG. Mungkin saudara kan pernah dengan LNG ya. LNG itu mentransportasikan gas dengan mendinginkan gas itu ya sampai kira-kira kalau tidak salah minus 160 begitu derajat Celcius. Jadi dia mengkerut ya. Mengkerut sampai 600 kali mengkerutnya itu. Oke, nah itu kemudian kita kapalkan, ditransportasikan ke tempat tujuan, ke market. Nah, gas hidrat juga bisa ya digunakan sebagai medium transportasi seperti itu. Jadi gas itu kita jadikan hidrat begitu. Kalau LNG itu masih dalam liquid, ya, jadi dia dingin sekali, jadi gasnya menjadi liquid pada temperatur yang sangat-sangat rendah. Nah, gas hidrat juga begitu, bisa ya kita. Gas itu kita jadikan hidrat dengan mencari cara tadi bahwa gas itu dijebak oleh molekul air. Kira-kira begitu ya idenya. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa hidrat itu memiliki rasio gas terhadap padatan yang cukup tinggi. Itu antara 150 sampai 180 standar meter kubik gas per 1 meter kubik hidrat. Oke, jadi cukup tinggi ini. Nah, tadi yang saya ulas sedikit, coba kita bandingkan dengan LNG. LNG itu kubik per 1 meter kubik pada suhu minus 160 derajat Celcius. Bayangkan ya, saudara harus menurunkan sampai minus 160 derajat Celcius. Baru dia mengkerut 600 kalinya, jadi 1/600. CNG misalnya, compressed natural gas, itu ditekan saja gasnya, ya, sampai perbandingannya itu 200 standar meter kubik per 1 meter kubik. Dan pada tekanan 200 bar. Jadi ini yang namanya compressed natural gas. Nah, akan tetapi kalau kita bandingkan juga terhadap LNG misalnya, ya biaya hidrat gas itu sebagai berikut ya. Produksinya itu lebih rendah, 36% dari LNG. Transportasi itu lebih rendah, ya 25%. Tapi regasifikasinya lebih tinggi, 9%. Karena untuk LNG ini kalau regasifikasi artinya kita akan menjadikan gas kembali, ya tinggal dipanaskan saja, naikkan temperaturnya sampai ke temperatur atmosfer misalnya, tekanan suhu ruang misalnya. Tapi kalau regasifikasi pada hidrat, kan ini kita berurusan ada air ya yang harus dipisahkan dan sebagainya. Jadi lebih tinggi memang pada saat regasifikasi dari gas hidrat. Nah kemudian, ini kasus di bagaimana kita mengubah dari gas to hidrat ya, dari gas bebas menjadi hidrat. Yang pertama, ya pengukuran dan perhitungan laboratorium itu menunjukkan bahwa transportasi gas hidrat itu ekonomis untuk jarak lebih besar dari 400 km. Ya. Nah, kemudian juga British Gas itu mempunyai fasilitas percontohan untuk mengubah gas menjadi hidrat. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian Institut Penelitian Kelautan Nasional Jepang itu memulai proyek serupa dengan penelitian lebih lanjut tentang keekonomian transportasi dibandingkan dengan LNG. Kemudian ada kasus di lapangan Iran misalnya. Nah, demonstrasi pertama di dunia itu dilakukan oleh Mitsui Engineering dan pembuatan kapal di Yanai. Nanti kita akan melihat juga nih ya bagaimana. Ini di Jepang. Saudara bisa melihat di paper IPTC 15208. Jadi sebetulnya saudara-saudara ya untuk hidrat ini, walaupun dikatakan pada resource triangle-nya Holditch itu adalah energi masa depan, tetapi orang sudah menjelang begitu, menjelang masa depan ya. Riset sudah banyak, bahkan pilot ya, bahkan cara produksi dan sebagainya itu sudah di research. Sehingga kalau untuk negara-negara maju seperti itu, ini seperti tabungan ini ya. Once kita
perlu kita langsung bisa pakai. Nah, kalau Indonesia masa kita harus selalu membeli begitu ya, makanya selalu mahal buat kita. Jadi orang-orang sudah punya tabungan, kita membeli dari hasil tabungan orang lain ya, kalau kita tidak menguasai ini. Di masa depan mungkin ini diperlukan saya kira. Jadi saudara yang 25 orang ini merupakan pionir juga mungkin untuk masa depan kalau kita ingin memproduksikan hidrat ya di Indonesia. Karena sudah banyak orang melakukan research, pengembangan, pilot dan sebagainya ya. Nah, coba kita lihat lagi ini ya. Kalau kita bandingkan seperti tadi natural gas hidrat ini versus LNG ya. Coba kita lihat ya. Di sini adalah natural gas, di sini LNG. Ini karakteristiknya, physical state-nya misalnya. Kalau gas hidrat itu menjadi gas dijadikan solid, jadi padatan. Kalau untuk LNG itu masih dalam liquid state. Energy density-nya di sini 165 meter kubik per meter kubik ya. Ini lebih kecil ya dari LNG. Tapi temperaturnya kita tidak perlu sampai sedingin LNG. Cukup sampai minus 20 derajat Celcius. Dan ini harus sampai minus 162 derajat Celcius. Bisa dibayangkan ya, teknologinya tinggi sekali. Misalnya material-material yang digunakan juga mestinya material-material yang sangat-sangat sophisticated di sini ya. Sebab itu LNG mahal. Indonesia itu merupakan ya sudah menguasai teknologi LNG itu sejak Arun ya, sejak Exxon Mobil Oil dulu sejak tahun 1970-an. Dan baru sekarang berkurang dan hampir habis ya. Jadi Arun itu sudah hampir habis dan produksinya itu sebagian besar LNG dan sebagian besar diekspor ke Jepang. Oke. Jadi kita leading ya sebetulnya untuk teknologi LNG. Mestinya untuk natural gas hidrat kita juga tidak begitu ketinggalan lah. Dan sekarang kebanyakan bahwa alumni-alumni dari Arun itu banyak yang bekerja di Qatar. Ahli-ahli dari situ. Karena LNG di Arun itu sudah berkurang sekali. Nah, kemudian juga tekanan itu dua-duanya bisa pada atmospheric pressure. Nah, coba kita lihat sekarang ya di dalam bentuk grafik ya, tentang bagaimana kita membandingkan cara-cara transportasi ya versus distance untuk mentransportasikan gas di sini. Di sini yang saya lihat ada total supply chain, capital expenditure sebetulnya, dan di sini ada jarak. Saudara lihat di sini pipelines ya. Pipelines itu melesat sangat tinggi begitu. Artinya bahwa dengan jarak semakin jauh begitu, ini mahalnya bukan main, semakin mahal begitu ya. Nah, kemudian kalau LNG ini yang biru. Ya, yang biru. Kemudian ini CNG tadi yang kita bicarakan, compressed natural gas, dan ini natural gas hidrat. Nah, coba kita lihat titik potong di sini ya, bahwa kita bisa lihat di sini bahwa natural gas hidrat itu akan ekonomis ya, kalau kita gunakan antara di sini 1000 km sampai ke 6000 km. Itu akan yang paling ekonomis dibandingkan dengan yang lain. Jadi ada pilihan-pilihan untuk transportasi ini. Oke, nah ini kami ambil dari natural gas hidrat Japan Company. Jadi Jepang itu sangat maju nih ya dalam dunia hidrat ini. Nah, sebetulnya tadi ya, apa bisa kita menjadikan gas menjadi hidrat? Bisa. Ini misalnya pembentukan hidrat sintetik di laboratorium ini. Banyak peralatan-peralatan yang bisa digunakan di lab itu untuk membuat gas menjadi hidrat. Toh sebetulnya sederhana ya. Ada gas bebas, ada air, kemudian bawa ke temperatur dan tekanan
di mana hidrat itu terbentuk, kan prinsipnya begitu. Jadi pembentukan gas hidrat sintetik ini bisa kita lakukan secara skala lab, bahkan secara skala keekonomian juga akan bisa kita lakukan. Oke. Nah, masalahnya bagi kita ya bahwa kalau saya bisa membentuk hidrat ini dari gas, lalu masalahnya berapa lama dia bisa stabil begitu ya sebelum dia terdisosiasi atau terdekomposisi menjadi misah lagi antara methane dan water begitu. Itu masalah berapa lama. Nah, ini yang tadi saya kira perbandingan teknologi hidrat gas sebagai media transportasi ya. Sudah bisa dilihat di sini. Hidrat itu ada di sini, CNG di sini, ini pipelines dan ini LNG. Oke. LNG itu bisa menjangkau jarak yang lama sekali ya, jarak yang panjang sekali. Dari Qatar ke Jepang misalnya itu bisa. Kalau dari Arun ke Jepang kan lebih pendek ya dibandingkan dari Qatar ke Jepang. Nah, jadi sebetulnya ya grafik ini kita bisa buat acuan untuk cara kita memilih metode transportasi gas yang kita temukan misalnya. Nah, tadi ya mengenai kestabilan berapa lama hidrat itu bertahan. Ini ada penelitian dari Durham ya. Penelitian yang dilakukan oleh Durham ini dilakukan di bawah perubahan tekanan dan temperatur tentang hidrat formation ini ya, membentuk hidrat ini. Ternyata bahwa hidrat gas itu bisa stabil selama 7 hingga 8 jam. Pembentukan hidrat itu disebut secara aktif atau superheating fenomena. Nah, ini ditunjukkan di sini ya. Pada tekanan di sini 27,6 megapascal, temperaturnya 275 Kelvin di sini 4 Pascal, temperaturnya sekian ya. Jadi ini kelihatan gas mulai bubble begitu. Jadi ada waktu ya 7 sampai 8 jam dia stabil. Nah, ini hasil penelitiannya kalau kita lihat ya, bahwa pada temperatur ini ya kita bisa melihat bahwa dia bisa stabil di sini dari tekanan 0 sampai ke sana ya, ke tekanan yang lebih tinggi. Begitu. Nah, kalau kemudian kita lihat secara detail hasil penelitian Durham ini, coba kita lihat gambarnya ini ya, gambarnya yang ini. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa disosiasi gas hidrat itu di sini terjadi disosiasi ya. Kecuali pada rentang temperatur 240 sampai 270 derajat Kelvin ya. Dan ternyata pada rentang temperatur ini kita bisa mendapatkan kestabilan hingga 25 jam. Nah, itulah penelitian Durham. Nah, ini juga ada suatu penelitian ya. Penelitian tentang efek dari bakteri. Bakteri yang disebut sebagai Bacillus subtilis ya. Jadi sebetulnya ini percobaan dari University Mississippi, Rogers, ya, melihat bagaimana pengaruh Bacillus subtilis tersebut terhadap pembentukan hidrat di batu pasir. Ini banyak ditemukan di Gulf of Mexico, ya, bakteri tersebut. Nah, ini ada percobaan begini ya. Bagaimana kalau saya punya sand, batu pasir, kemudian ini adalah kaolinite dan sand, dan ini bentonite dan sand. Kemudian dilihat ya pembentukan hidrat itu lebih cepat di mana, lebih banyak di mana di antara ketiga jenis batuan dan ada mineral yang ditambahkan di sini. Nah, ternyata kita bisa melihat katanya bahwa rapid hydrat growth itu ada di sini ya. Jadi Bacillus subtilis ini membantu pertumbuhan hidrat gas pada batuan pasir dengan kandungan bentonit. Oke.
Jadi bisa bayangkan saudara-saudara ya bahwa orang itu sudah sampai ke situ. Sudah sampai kepada efek-efek bakterial dan sebagainya untuk meneliti hidrat ini. Jadi saya rasa ini hidrat ini sebetulnya sudah siap produksi apabila diperlukan. Diperlukan itu artinya bahwa kalau misalnya harga gas itu tinggi, ya ini juga bisa kemudian membuat dia ekonomis begitu. Oke, oleh sebab itu kita penting sekali mempelajari unconventional hidrokarbon ini. Kita sudah belajar CBM, saudara bisa melihat kan ya keunggulan-keunggulannya. Kemudian ini hidrat. Nah, setelah mites nanti kita akan belajar mengenai shale gas. Itulah saudara-saudara ya, mengenai beberapa hal yang penting sekali dikemukakan tentang bagaimana orang meneliti ya, entah cara produksi atau kemudian juga meningkatkan produksinya dan sebagainya dari hidrat gas ini. Nah, ini contoh dari natural hydride gas facilities ya. Ini yang dibuat di Yanai, LNG based power station. Natural gas hydride production itu bisa mencapai sampai 5 ton per hari ya. Jadi sudah ya, orang sudah sampai ke tahapan sebetulnya ini field scale ya kalau mau 5 ton per day. Jadi itulah ya mungkin kesiapsiagaan Jepang untuk dia mandiri dalam ini energi. Karena terus terang selama ini Jepang itu kan selalu membeli atau mengimport ya gas itu termasuk dari Indonesia. Indonesia itu langganan utama dari Jepang. Dari Arun misalnya ya, kemudian dari Bontang. Bahkan Arun itu kami mempelajarinya itu ya, Arun itu mensuplai kota Osaka ya, sehingga Osaka itu memberikan beasiswa kepada Indonesia ya sebagai tanda terima kasih tuh, bahwa gas dari Arun lah yang menerangi begitu ya, membuat energi di sana. Oke. Nah, kemudian ini di Yana ini outline dari proyeknya. Jadi kalau saudara lihat ada 3 step di sini ya. Ada produksi, ada delivery, kemudian ada storage dan regasifikasi. Di bagian produksi ini diproduksikan bagaimana kita membuat hidrat, oke. Kemudian delivery, ya, delivery itu sampai 100 km dan kemudian ya harus di storage kan, disimpan dan kemudian digasifikasi, dijadikan gas kembali. Nah, coba kita lihat di sini ya, ini asalnya dari natural gas dan water kan, kemudian dari LNG cold heat ini, jadi itu digunakan ya untuk dijadikan hidrat. Nah, kemudian ada dua kemasan, yang 5 ton dan 7,5 ton. Ini yang 5 ton ini ya, ini yang 7,5 ton. Oke, truknya itu sebesar ini. NGH ini tulisan jadi natural gas hydrate gitu. Oke. Kemudian juga ada yang kapasitasnya 0,2 ton. Ya, kecil ini. Dibawa di truk begitu. Nah, kalau yang ini digunakan untuk user one misalnya, untuk gas engine misalnya ya. Dan yang ini itu untuk city gas misalnya. Oke. Nah, coba kita akan melihat ya bentuknya bagaimana yang 0,25 ton ini isinya. Nah, seperti ini ya. Bumbungnya itu, kontainernya ini. Dan gas itu bentuknya seperti pellet gitu. Ya. Yang ada di dalam cooling drum. Oke. Nah, inilah saudara-saudara ya. Kemajuan teknologi dalam natural gas hidrat itu sudah bisa dikonsumsikan dalam kapasitas yang terbatas tentu saja, dan ini proyek yang di Yanai. Oke. Nah, kemudian mungkin ini sebagai
juga hampir sama dengan yang tadi ya, bagaimana kita mentransformasi dari hidrat ke gas ya. Seperti tadi ada gas, kemudian seawater, kemudian kita bentuk hidrat di sini, partikel, kemudian filtrasi, kemudian compaction di sini, loading, ya. Nah, kalau kita lihat di sini storage-nya itu kira-kira 268 derajat Kelvin, dan kemudian ini kita shipping di sini ya. Marketnya, kemudian kita offloading misalnya, kemudian simpan di storage, masukkan ke gas, regasifikasi untuk jadikan gas kembali, dan kemudian utilisasi. Begitu ya, inilah supply-nya ya, supply chain-nya dari gas to hidrat. Jadi tampak sederhana ya, tapi tentu saja per bagian-bagian ini tentu saja memerlukan teknologi yang canggih dalam hal ini. Oleh sebab itu masih cukup mahal ya. Jadi ada 3 faktor yang dapat membuat pendekatan ini menjadi ekonomis ya, kalau kita mau melakukan transformasi dari gas ke hidrat. Yang pertama adalah ya pembentukan awal gas hidrat dalam jumlah besar untuk mencegah kompresi ulang bertekanan tinggi pada saat daur ulang. Itu yang pertama. Kemudian konversi air yang cepat menjadi hidrat sehingga sedikit air yang diangkut. Itu juga. Kemudian pengangkutan gas terhidrasi ke pelabuhan dengan pendinginan dan disosiasi yang sekecil mungkin. Oke. Nah, inilah faktor-faktor yang dapat membuat pendekatan ini menjadi ekonomis. Karena itu tadi ya, kestabilan gas hidrat itu sangat tergantung kepada temperatur dan tekanan. Nah, ini metode transportasi gas hidrat yang lain ya. Misalnya saudara menemukan di sini reservoir misalnya oil and gas. Ini di bawah laut ya. Coba saudara lihat nih, di sini ada, kita pisahkan oil and gas, di sini ada separator, oilnya kita pipakan, ya dijual entah kemana begitu. Nah, gasnya ini kemudian kita jadikan hidrat di sini. Oke. Kemudian setelah itu angkat ke permukaan, dan kemudian option yang pertama itu ada bulk freighter ya di sini. Jadi ini perahu dan kemudian bisa mengangkut bulk ini dan kemudian diangkut ke tujuan. Nah, ini ada yang namanya tow container ya, dia tow. Ya. Jadi digeret oleh perahu ini. Jadi karena kita melihat misalnya di sini ukurannya itu option kedua ini lebih besar kontainernya ya. Dan kemudian kita tarik oleh kapal yang ini. Nah, ini opsi yang kedua. Jadi saudara bisa melihat bahwa ini adalah underwater technology yang cukup canggih di sini. Ya, jadi gas bebas itu bagaimana cara menjualnya, karena dia di tengah laut misalnya, ya dijadikan hidrat, dan kemudian hidrat itu solid, kita bisa tarik begitu ya. Efisien sekali, sangat efisien. Ya. Jadi teknologi bawah laut. Jadi itu kira-kira saudara-saudara ya, mengenai sampai di mana sih orang ini yang penting kita pelajari di sini, sampai di mana sih orang ya dalam hal masa depan ini, karena dibilang bahwa hidrat gas itu adalah energi masa depan yang unkonvensional masa kini, itu yang disebutkan shale gas ya, CBM, kemudian oil shale dan sebagainya, low perm oil misalnya. Kalau hidrat itu disebut energi masa depan. Tapi orang-orang sudah siap-siap untuk masa depan tersebut. Nah, ini adalah referensi-referensi seperti tadi ya. Nah, ada 2 orang mahasiswa yang saya kira tahun 2010-2012 begitu ya, kalau saudara tertarik membaca tugas akhirnya. Yang pertama itu Saudara Satrio Wibowo, sekarang kerja di CPI, ya, menulis tugas akhir mengenai hidrat gas sebagai energi masa depan. Kemudian ada Ajeng ya, Ajeng Virus.
judulnya gas hidrat begitu ya. Nah ini bahkan ini tugas dia ya, tugas TM 4117, bukan tugas akhir tetapi tugas yang kemudian diberi penilaian yang bagus ya pada saat mengambil mata kuliah teknik gas alam pada tahun 2012. Saudara bisa baca, kan itu ada di perpustakaan teknik perminyakan. Dan yang lainnya, yang referensi yang lain, saudara bisa lihat juga ya kalau tertarik untuk lebih mendalami. Oke, saya kira itu yang perlu disampaikan ya